Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Putri Nurjana dari Universitas Semula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan mereview materi lagi tentang sejarah sastra periode 1953 sampai 1961. Tapi sebelum ke video intinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Dalam materi sejarah sastra periode 1953 sampai 1961, terdapat 6 poin yang akan kita bahas. Poin pertama yaitu krisis sastra Indonesia. Pada masa itu, Indonesia mengalami perubahan akibat peristiwa penjajahan menjadi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan membawa situasi baru bagi para sastrawan. Kebebasan dalam berkarya dapat dirasakan oleh para sastrawan. Demikian, para sastrawan demi mengisi perubahan ini, mereka gempar membuat berbagai karya sastra. Dalam periode tahun 1953 sampai 1961, sastra Indonesia mencoba mencari jati diri dan menonjolkan penilaian kembali terhadap warisan leluhur. Namun, pada masa ini terjadi pergolakan ideologi dan pencarian konsep-konsep sastra. Berbagai gejala yang menandakan pergolakan itu antara lain terbitnya Surat Kepercayaan Gelanggang pada tahun 1949. Munculnya kebudayaan bentukan partai seperti Lekrah, Les Bumi, LKN di tahun 1960. Perkembangan dan pergulatan sastra selama kurun waktu pada tahun 1950 sampai 1961 hilang dari dunia pelajaran di sekolah maupun di kurikulum universitas. Dalam periode ini, perkembangan sastra dan budaya aliran komunisme dan aliran radikal kiri hilang sama sekali. Sastranya tidak tampak karena tidak diterbitkan, tidak dijual, dan tidak dibaca. Sitor Situmorang dan Pramudia Anantatoir misalnya, karyanya menghilang selama Orde Baru dan banyak lagi pengarang yang karyanya tidak boleh diterbitkan. Nah, hal inilah yang menjadi indikasi terjadinya krisis sastra, karena sastra yang bernilai tidak boleh diterbitkan dan dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Pada periode tahun 1953 sampai 1961, sastra Indonesia dianggap mengalami krisis diduga karena karya sastra yang diterbitkan pada masa itu hanya berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan yang tidak begitu panjang untuk dimuat dalam majalah. Sehingga pada periode ini lahirlah istilah sastra majalah. Majalah-majalah yang eksis pada masa ini antara lain Majalah Siasat atau Gelanggang, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Majalah Kisah. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu sastra majalah. Pada tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap mengalami perubahan status, seperti penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi, dan juga menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai dengan kebutuhan majalah. Selanjutnya, poin yang akan kita bahas yaitu beberapa pengarang periode tahun 1953 sampai 1961. Pengarang pertama yaitu Nugroho Noto Susanto. Beliau lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1931 di Rembang. Beliau pernah menjabat menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1963 sampai 1985. Beliau juga dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan. Dan beliau juga memiliki hasil karya berupa cerpen yang berjudul pertama Hujan Kepagian pada tahun 1958,
Yang kedua ada Tiga Kota pada tahun 1959. Yang ketiga ada Rasa Sayangnya pada tahun 1961. Yang keempat atau yang terakhir ada Hijau Bumiku, Hijau Bajuku tahun 1963. Pengarang kedua yaitu A.A. Nafis. Beliau lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 November tahun 1924. Beliau mendapatkan julukan yaitu pencemooh nomor wahid dan sastrawan satiris ulung. Beliau juga memiliki hasil karya antara lain ada cerpen pertamanya berjudul Robohnya Surau Kami pada tahun 1955. Yang kedua, novelnya berjudul Kemarau pada tahun 1967. Yang ketiga, cerpen berjudul Jodoh. Yang keempat, ada Biang Lala, kumpulan cerpen tahun 1963. Yang kelima, ada Hujan Panas dari kumpulan cerpen tahun 1964. Yang keenam, ada Saraswati, Si Gadis Dalam Sunyi dari novel tahun 1970. Yang ketujuh ada Dermaga 4 Sekoci dari kumpulan sajak tahun 1975. Yang kedelapan ada Hujan Panas dan Kabut Musim dari kumpulan cerpen tahun 1990. Yang kesembilan ada Beratnya Kerbau pada Sekoci dari kumpulan cerpen tahun 2001. Yang kesepuluh ada Kabut Negeri Si Dali dari kumpulan cerpen tahun 2002. Pengarang ketiga yaitu Trisno Yuwono. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 November tahun 1926. Beliau memiliki hasil karya berupa novel dan cerpen. Beliau juga memiliki hasil karya antara lain, yang pertama ada novel. Novel pertama berjudul Pagar Kawat Berduri pada tahun 1961. Yang kedua ada Biarkan Matahari Membersihkan Dulu pada tahun 1965. Yang ketiga ada Bulan Madu pada tahun 1962. Yang keempat ada Petualang pada tahun 1981. Beliau juga memiliki cerpen yang dimuat dalam beberapa majalah. Cerpen pertama berjudul Wijaya Kusuma. Yang kedua ada Malam Minggu. Yang ketiga ada Omong-omong dengan Kang Dipo. Yang keempat ada Sehidup Semati. Yang kelima ada Fantasi Impromptu. Yang keenam ada Johan Pemuda Pemalu. Yang ketujuh ada Cuba Nerah. Yang kedelapan ada Mata-mata. Yang kesembilan ada Gugur Bunga. Yang kesepuluh ada 3 Hari di Rumah Gila. Dan yang ke-11 ada Wajah Ayu. Pengarang keempat yaitu Toha Mokhtar. Beliau lahir pada tanggal 17 September tahun 1926 di Kediri. Beliau terkenal sebagai penulis yang jujur, disiplin, dan tegas. Beliau juga memiliki hasil karya yaitu pertama berjudul Pulang dari novel tahun 1962. Yang kedua ada Daerah Tak Bertuan dari novel tahun 1963. Yang ketiga ada Kabut Rendah dari novel tahun 1968. Yang keempat ada Salah Langkah Bukan Karena Aku dari novel tahun 1968. Yang kelima ada Antara Wilis dan Gunung Kelut dari novel tahun 1969. Dan yang keenam ada Jaya Mada dari novel tahun 1971. Pengarang kelima yaitu Subagio Sastrowardojo. Beliau dikenal sebagai penyair dan lahir di Madiun pada tanggal 1 Februari tahun 1924. Beliau juga memiliki hasil karya antara lain, yang pertama ada Sajak berjudul Dan Kematian Pun Semakin Akrab. Yang kedua ada cerpen berjudul Kejantanan Si Sumbing pada tahun 1955. Yang ketiga ada cerpen berjudul Perawan Tua. Dan beliau juga memiliki hasil karya berupa esai berjudul pertama ada Intelektualisme tahun 1972. Yang kedua ada Manusia Terasing di Balik Simbolisme Sitor tahun 1976. Yang ketiga ada Sosok Pribadi dalam Sajak tahun 1980.
Yang keempat ada Sastra Hindia Belanda dan Kita tahun 1983. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Sastra Lisan Indonesia tahun 1983. Pengarang keenam yaitu Motinggo Bustami Dating. Beliau lahir di Lampung pada tanggal 21 November tahun 1937. Beliau memiliki beberapa hasil karya berupa pertama ada puisi, yang kedua ada film, yang ketiga ada esai kritikan, yang keempat ada cerita pendek, dan yang kelima ada novel. Selanjutnya, poin yang akan kita bahas yaitu pengarang lain periode tahun 1953 sampai 1961. Pengarang pertama yaitu Riono Pratikto. Beliau lahir di Tegal pada tanggal 27 Agustus tahun 1932. Beliau memiliki ciri cerpen yaitu cerita seram. Dan beliau juga memiliki salah satu karya yaitu cerpen berjudul Api. Pengarang kedua yaitu S.M. Ardan. Beliau lahir di Medan pada tanggal 23 Februari tahun 1932. Salah satu karya beliau yaitu drama berjudul Nyai Dasima tahun 1965. Pengarang ketiga yaitu Sukanto S.A. Beliau lahir di Tegal pada tanggal 30 Desember tahun 1930. Beliau memiliki karya berupa cerpen yang dimuat dalam Bulan Merah tahun 1958. Selanjutnya, pengarang lain yang keempat yaitu Alex Leo Zulkarnain. Beliau lahir di Lahat pada tanggal 19 Agustus tahun 1934. Beliau memiliki karya berupa cerpen yang dimuat dalam Bulan Merah tahun 1958. Pengarang lain yang kelima yaitu Bokor Hutasuhud. Beliau lahir di Balige pada tanggal 2 Juli tahun 1934. Hasil karyanya berupa cerpen dibukukan dalam Datang Malam tahun 1960. Dan beliau memiliki karya berupa dua roman. Yang pertama roman berjudul Penakluk Ujung Bumi tahun 1964. Dan roman yang kedua berjudul Tanah Kesayangan pada tahun 1965. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu beberapa penyair. Penyair pertama yaitu Toto Sudarto Bakhtiar. Beliau lahir di Cirebon pada tanggal 12 Oktober tahun 1929. Beliau adalah seorang penyair dasawarsa pada tahun 1950-an. Dan beliau dikenal pertama kali dengan sajaknya yang berjudul Ibu Kota Senja. Beliau juga memiliki beberapa hasil karya antara lain yang pertama ada Suara dari kumpulan sajak tahun 1950 sampai 1955. Yang kedua ada Etsa dari kumpulan sajak tahun 1958. Yang ketiga ada Datang dari Masa Depan yang dibuat oleh 37 penyair Indonesia tahun 2000. Dan juga ada terjemahan yang pertama berjudul Pelacur, yang kedua Bayangan Memudar, dan yang ketiga Pertempuran Penghabisan. Penyair selanjutnya yaitu W.S. Rendra. Beliau lahir di Jawa Tengah pada tanggal 7 November tahun 1935. Beliau merupakan penyair dan dermawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Dan Rendra juga mendapatkan julukan yaitu si burung merak. Karya W.S. Rendra antara lain yang pertama ada Belanda Orang-orang Tercinta tahun 1957. Yang kedua ada Kumpulan Sajak tahun 1961. Yang ketiga ada Blues untuk Boni tahun 1971. Yang keempat ada Sajak-sajak Sepatu Tua tahun 1972. Yang kelima ada Potret Pembangunan dalam Puisi tahun 1983. Yang keenam ada Nyanyian Orang Urakan tahun 1985. Yang ketujuh ada Disebabkan oleh Angin tahun 1993. Yang kedelapan ada Orang-orang Rangkas Bitung tahun 1993.
Beliau juga memiliki karya berupa naskah drama, yaitu pertama ada Orang-orang di Tikungan Jalan tahun 1954. Yang kedua ada Selamatan Anak Cucu Sulaiman tahun 1967. Yang ketiga ada Mastodon dan Burung Kondor tahun 1972. Yang keempat ada Kisah Perjuangan Suku Naga tahun 1975. Yang kelima ada Sekda tahun 1977, dan yang terakhir yaitu Panembahan Reso tahun 1986. Penyair selanjutnya yaitu Ramadan KH atau Ramadan Karta Hadimadja. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 16 Maret tahun 1927. Beliau merupakan orang yang mendirikan organisasi kebudayaan yang bernama Kiwari. Dan beliau juga memiliki hasil karya berupa puisi, novel, terjemahan, drama, dan juga biografi yang ditulisnya. Beberapa hasil karya antara lain, yang pertama puisi berjudul Priangan Si Jelita pada tahun 1975. Dan salah satu novelnya berjudul Royan Revolusi pada tahun 1972. Ada juga salah satu dramanya berjudul Yerma pada tahun 1959, dan salah satu biografi yang ditulisnya berjudul Kuantar ke Gerbang, yaitu Kisah Cinta Ibu Langit dengan Bung Karno tahun 1981. Penyair selanjutnya yaitu Kirjo Muljo. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari tahun 1930. Pada tahun 1954, Kirjo Muljo mendirikan Teater Indonesia bersama Kusno Sujarwadi, dan beliau lebih diingat sebagai pengarang drama. Beliau juga memiliki beberapa hasil karya, antara lain yang pertama ada Nona Marjam, yang kedua ada Bui Satu Babak, dan yang ketiga ada Beliau Amat Kesunyian yang merupakan komedi 2 babak. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu drama. Terdapat beberapa tokoh dalam drama. Yang pertama, Nur Alamsyah Nasjah Jamin. Beliau lahir di Sumatera Utara pada tanggal 24 September tahun 1924. Beliau merupakan seorang pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku Indonesia. Beliau juga memiliki hasil karya antara lain yang pertama drama berjudul Sekelumit Nyanyian Sunda. Yang kedua ada novel berjudul Hilanglah Si Anak Hilang tahun 1936. Yang ketiga yaitu kumpulan cerita pendek berjudul Di Bawah Kaki Pak Dirman tahun 1967. Tokoh drama selanjutnya yaitu Hamisbak Yusabiran. Beliau lahir di Banten pada tanggal 11 September tahun 1933. Beliau merupakan seorang sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis, sastrawan, serta pelopor dokumentasi film Indonesia. Beliau juga memiliki hasil karya antara lain yang pertama Bung Besar merupakan drama tahun 1958. Yang kedua ada Setengah Jam Menjelang Maut yang merupakan drama tahun 1968. Yang ketiga ada Menyusuri Jejak Berdarah yang merupakan novel tahun 1969. Yang keempat yaitu Keajaiban di Pasar Senen yang merupakan kumpulan cerpen tahun 1971. Dan yang kelima yaitu Oh Film yang merupakan kumpulan cerpen tahun 1973. Poin terakhir yang akan kita bahas yaitu pengarang wanita periode tahun 1953 sampai 1961. Pengarang tersebut yaitu Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Februari tahun 1936. NH Dini adalah seorang sastrawan, novelis, dan feminis kebangsaan Indonesia. Beliau juga memiliki hasil karya berupa novel yaitu berjudul pertama Hati Yang Damai tahun 1961. Yang kedua ada Pada Sebuah Kapal tahun 1973.
Yang ketiga adalah Barca tahun 1975. Yang keempat ada Namaku Hiroko tahun 1977. Yang kelima ada Orang-orang Trans tahun 1985. Dan yang keenam yaitu Pertemuan Dua Hati tahun 1986. Oke guys, jadi itu saja ya materi yang aku review tentang sejarah sastra periode 1953 sampai 1961. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.